Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam IDX Expert Session Closing. Dan pemirsa, dengan adanya perubahan pola transaksi masyarakat, terutama akibat pandemi, bagaimana dengan performa atau kinerja emiten-emiten yang bergerak di sektor perdagangan dan retail sejauh ini? Mari kita ulas lengkapnya dalam sektor retail di uji pandemi. Dan kita ke grafis pertama pemirsa, di mana emiten satu ini yakni PT Mitra Adi Perkasa Tbk, sudah ada datanya juga dapat Anda cermati, di mana Mitra Adi Perkasa Tbk pada semester 1 2020 pendapatan tercatat 6,79 triliun rupiah dan rugi bersih tercatat 407,93 miliar rupiah. Adapun penjualan e-commerce ternyata tercatat dari MAPI ini sebesar 600%. Itu sedikit highlight dari kinerja MAPI. Sementara itu berdasarkan laporan keuangan yang telah dipublikasikan, pendapatan bersih di semester pertama yang tadi sudah saya sebutkan 6,79 triliun rupiah ini turun 33,17% secara year on year dari sebelumnya 10,16 triliun rupiah di semester pertama tahun lalu. Selain itu, margin laba kotor di semester pertama juga tercatat turun dari 49,3% menjadi 42,6%. Dan terkait hal itu, guna menjaga performa perusahaan, manajemen dari Mitra Adi Perkasa memaksimalkan kanal-kanal distribusi digital perusahaan termasuk program chat and buy, di mana pelanggan dapat belanja melalui layanan WhatsApp yang disediakan oleh manajemen. Dan selain itu, pemirsa, ternyata manajemen dari MAPI tetap menjalankan platform e-commerce milik MAP yang merupakan kerjasama dengan marketplace dan perusahaan layanan antar online. Dan atas inisiatif dan strategi yang sudah dilakukan manajemen tersebut, hasilnya tentunya sudah dapat terlihat dari sisi penjualan online, di mana ini mencatatkan peningkatan termasuk juga dari sisi jumlah pelanggan. Adapun data menunjukkan total penjualan e-commerce di kuartal pertama 2020 dari MAPI ini meningkat hampir 400%. Sementara di kuartal 2 tercatat meningkat lebih dari 600% year on year. Tentunya itu sebuah pencapaian yang cukup baik dari salah satu emiten di sektor retail ini. Selanjutnya kita bergeser maksud kami ke emiten berikutnya yang juga masih bergerak di sektor yang sama, Ace Hardware Indonesia Tbk. Bagaimana kemudian dengan kinerjanya? Kita ke grafis berikutnya. Di mana Ace Hardware Indonesia, pemirsa, berdasarkan data yang sudah kami rangkum, ini tercatat pendapatan 3,65 triliun rupiah, kemudian laba bersih masih mampu mencatatkan laba bersih senilai 360,16 miliar rupiah. Adapun beban pokok penjualan ternyata mampu dikurangi oleh manajemen. Dan terkait data tersebut, penjualan bersih yang tercatat pada semester 1 2020 yang sebesar 3,65 triliun rupiah tersebut turun ini 7,86% jika dibandingkan dengan pencapaian di periode yang sama di tahun lalu sebesar 3,96 triliun rupiah. Dan hal tersebut diakibatkan oleh penjualan per segmen yang kompak mengalami penurunan dari segmen rumah tangga, gaya hidup, bahkan produk permainan dari Ace Hardware. Sementara itu dari sisi laba bersih ini merosot 23,83% secara year on year. Namun pemirsa, satu hal yang patut dicermati, emiten ini ternyata berhasil menekan beberapa beban sepanjang paruh pertama di tahun ini menjadi hanya sebesar 1,84 triliun rupiah atau lebih rendah secara year on year dibandingkan semester 1 di 2019 sebesar 2,09 triliun rupiah. Dan selain itu yang juga patut diapresiasi dari emiten ini yakni keberanian perusahaan atau manajemen untuk tetap ekspansi, di mana di sepanjang semester 1 9 gerai baru telah dibuka di berbagai kota di Indonesia. Dan bahkan pemirsa, manajemen menyatakan hingga akhir tahun 2020 3 gerai baru akan kembali dibuka. Ini sepertinya menjadi strategi ekspansi yang tetap dijalankan begitu ya, meskipun di tengah pandemi. Sementara itu, selain itu pemirsa juga bisa diperhatikan Ace telah menggelontorkan pembagian dividen tunai sebesar 310,4 miliar rupiah atau 18,1 rupiah per saham untuk kinerja tahun buku 2019. Apakah tahun ini dividen juga akan kembali dibagikan seiring dengan pandemi yang masih berlangsung? Kita nantikan saja bagaimana kinerjanya di sepanjang tahun 2020. Dan dari Ace Hardware kita bergeser ke emiten yang terakhir pemirsa, ada Hero Supermarket Tbk. Sedikit highlightnya akan coba saya sampaikan dari sisi Hero pemirsa, di mana pendapatan ini tercatat 4,95 triliun rupiah. Kemudian rugi bersih harus ditanggung begitu ya oleh Hero sebesar 202,08 miliar rupiah. Sementara satu hal penyebab utama yang disebut-sebut menjadi sandungan bagi Hero yakni hasil dari PSBB atau pandemi, yakni penundaan pembukaan gerai baru akibat PSBB. Dan terkait hal ini penurunan pendapatan bersih jelas tidak bisa terelakkan kembali, di mana penurunannya tadi yang sudah saya sebutkan mencapai 25,73% secara year on year menjadi hanya 4,95 triliun rupiah. Dan pembatasan jam operasional dari gerai-gerai yang dibawahi oleh Hero disebut-sebut menjadi salah satu penyebab utama atau batu sandungan bagi kinerja emiten di sepanjang 6 bulan pertama di 2020.
dan akibatnya tidak tanggung-tanggung. Perusahaan harus puas menanggung rugi bersih di semester pertama sebesar 202 miliar rupiah, atau ini berbanding terbalik justru pemirsa dari posisi untung 7,9 miliar rupiah pada semester pertama di tahun 2019 lalu. Dan sementara itu seiring belum berakhirnya pandemi COVID-19, perusahaan menyatakan akan menunda sejumlah langkah ekspansi, termasuk diantaranya pembukaan 2 gerai baru IKEA hingga tahun 2021. Mungkin Anda juga termasuk yang suka mengunjungi IKEA begitu ya, di mana penundaan ini dinyatakan oleh perusahaan dipengaruhi atas penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berimbas terhadap keterlambatan dari proses pembangunan gerai tersebut. Meski demikian, emiten yang mengoperasikan gerai Hero, Giant dan juga Guardian dan IKEA ini menyebutkan perseroan atau perusahaan maksud kami akan terus berinvestasi dan tetap fokus pada rencana transformasi multi-years atau multi-tahun yang telah dijalankan selama ini. Dan tentunya dari kinerja tadi kita harapkan sektor retail tetap mampu melihat celah dan juga peluang yang ada demi perbaikan kinerja ke depan, dan Anda tentunya tetap menggunakan layanan atau jasa-jasa yang disediakan oleh emiten-emiten sektor tersebut. Dan jangan beranjak dari tempat Anda pemirsa, informasi lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami.